Selamat siang, sahabat GoFlow, Bapak Ibu yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya, Liana, dari GoFlow. Seperti biasa, di hari Rabu ini kita akan mengadakan Instagram dan Facebook Live. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah cukup menarik dan bikin penasaran ya, yaitu jangan menabur ini kalau Anda mau sukses. Nah, ini itu apa? Nah, seperti kita ketahui, kalau selama ini saya banyak bicara tentang law of attraction ya. Apa yang kita tabur itu adalah kita yang akan kita tuai, kan? Contoh, kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka menanam macam-macam ya, itu katakanlah kita menanam biji mangga, maka kita bisa ngarep nih yang keluar pasti buah mangga, ya kan? Jadi nggak mungkin kita menanam biji rambutan, ngarepnya keluar buah mangga. Itu impossible kan. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menanam biji anggur, maka buah anggur pun yang akan kita tuai. Bukan yang lain, atau nanas, atau apa, bukan ya. Nah, sekarang hubungannya apa dengan kesuksesan nih? Ya, tabur tuai itu kan gampang ya, kalau kita dalam menanam ini keluarnya ini, itu kan gampang. Tetapi sekarang kita mau relasikan dengan kehidupan kita, dengan kesuksesan ini, terutama karena itu kan menjadi mimpi semua orang ya, kita ingin sukses dalam setiap lini kehidupan kita, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, di komunitas, kita ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kalau Anda ingin menjadi sukses, maka Anda harus menanam biji-biji atau bibit-bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu yang seperti apa? Nah, biji yang bagus atau benih yang bagus tadi itu adalah yang berhubungan dengan kesuksesan ya Bapak Ibu. Kita itu harus menanam kebaikan ya. Terutama sekali kita itu kalau melihat orang yang sukses itu kita tidak boleh benci atau iri hati ya. Karena saya lihat banyak sekali dari orang-orang itu kalau ada orang yang sukses adanya apa? Mereka malah mencela ya. Irinya tuh diwujudkan dengan ketidaksenangan. Misalnya, ya aja dia sukses, orang dia sudah kaya dari orang tuanya. Tuh. Ya aja dia kaya, orang dia sering korupsi. Nah, belum-belum kita udah suuzon, udah berprasangka buruk terhadap orang yang sukses ini. Nah, kalau Anda berpikiran bahwa orang kaya itu jahat, orang kaya itu karena banyak korupsi atau apa, Anda tidak akan menuai kesuksesan itu. Karena Anda sudah kayak menolak. Kan Anda selalu pengennya jadi orang baik nih, ya kan? Nah, sepertinya Anda menolak itu ya. Nah, sekarang kita harus berpikir positif tentang kesuksesan. Apa sih berpikir positif itu? Nah, berpikir positif itu kita harus bersikap baik. Ya. Bersikap baik terhadap siapa saja. Kita harus bahagia dan senang apabila orang lain sukses. Contoh teman saya bisa berhasil dalam usahanya, sukses, saya ikut senang. Ya. Kemudian kita juga harus banyak membantu teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi sukses. Contoh kita ikut mempromosikan dagangannya atau kita melakukan banyak-banyak promosi atau cerita tentang kegiatan mereka kayak gitu. Nah, saat ini di belakang saya ini kan banyak buah anggur ya. Ini buah anggur yang menanam adalah suami saya. Dia itu menanamnya dengan hati-hati, dengan penuh kasih ya. Dari bijinya itu cuma satu Bapak Ibu, sekecil ini nggak kelihatan ya, saking kecilnya. Ini bijinya sekecil ini ya. Tetapi bisa berbuah menjadi sangat lebat seperti ini. Ini masih ada hijau, ini ada yang sudah ranum dan siap panen. Nah, karena kita mau membahas tentang kesuksesan, saya tidak banyak membahas tentang menanam anggur. Anggur ini hanya sebagai contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, anggur yang bijinya sedemikian kecil, apabila ditanam
Jadi tanahnya itu subur, kemudian diberi pupuk, disiram, dan dirawat dengan baik, maka kita akan panennya buah anggur yang lebat, yang manis rasanya. Ya. Jadi kalau bisa itu kita menanam itu yang baik saja. Apabila kita itu menanam yang baik, ya dari awal tuh kita sudah pilih dulu bibitnya. Bibitnya itu harus bibit yang bagus. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari satu bibit ini Anda bisa lihat sendiri kenyataannya yang keluar tuh banyak sekali. Ya. Jadi apabila Anda menanamnya itu bagus, satu menanam bagus, maka jangan heran kalau kebaikan tuh terus menghampiri Anda. Jadi bisa berlipat kali. Contoh biji yang kecil ini bisa berapa ratus anggur yang keluar ini ya. Nah, kalau Anda menanamnya tuh jahat, biji-biji yang buruk ya. Contoh anggurnya yang asem atau mangganya mangga yang asal-asalan ya. Maka yang keluar nanti buahnya itu nggak cuma satu loh Bapak Ibu. Ingat hati-hatinya di sini. Buahnya itu yang keluar mangganya bisa 10, 20 dan itu setiap tahun berbuah. Ya, demikian juga dengan buah anggur. Kalau yang ditanam variannya ini kurang enak, yang asem, ya, maka yang keluar juga asemnya banyak. Ya, bijinya jadi masem semua. Buah mangga juga, kalau yang Anda tanam bijinya dari varian yang kurang bagus, maka kalau berbuah itu dari satu biji itu keluarnya tuh bisa 10, bisa 20 dan setiap tahun itu tuh berbuah dan asem terus. Maka kita harus hati-hati di sini pada saat kita tuh menanam. Menanam tuh harus yang baik, yang enak, yang bagus supaya nanti buahnya pun lebat dan lezat rasanya, enak gitu. Oke. Nah, sekarang kita tuh bagaimana sih Bu Liana menanam? Kita kan bicara dari awal dulu ya. Kita tuh milih bijinya. Tadi saya sudah terangkan kita harus memilih biji yang bagus, yang unggul lah ya. Ibaratnya kalau kepengennya mangga yang manis, ya pilihlah biji yang manis. Anggur juga begitu. Nah, setelah kita memilih biji, kita harus memilih tanahnya. Tanahnya itu harus tanah yang subur. Nih lahannya nih. Lahannya itu harus lahan yang subur, lahan yang sungguh-sungguh untuk tanaman tersebut. Jangan sampai tanahnya ini tanah untuk apa kita pakai untuk menanam biji anggur ya dia akan bijinya ini akan mati. Ya, ya berarti menentukan lahan itu sangat penting. Suami saya tidak akan bisa panen anggur seperti ini apabila dia menanamnya asal-asalan atau tanahnya tidak subur. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu pengen tahu lahan yang subur itu seperti apa sih? Ya kalau saya ngomong lahan subur itu kan enak ya, tinggal nunjuk aja nih loh, lahannya ini subur. Tinggal beli di toko yang jualan tanaman, beli tanya tanah yang cocok untuk pohon anggur. Nah, pertanyaannya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, lahan yang subur itu yang kayak gimana? Karena Anda tidak akan sukses kalau Anda tidak tahu tanahnya dulu, di mana Anda itu menabur bijinya ini di tempat yang subur. Nah, saya kasih tahu, tanah yang subur atau lahan yang subur itu, yang pertama adalah orang tua Anda. Orang tua ini harus kita hargai benar. Kenapa? Karena kita tidak bisa lahir di dunia ini, kita tidak ada dan tidak bisa berdiri saat ini tanpa adanya orang tua. Ya. Jadi kalau dengan orang tua itu kita harus hormat, harus baik. Ya. Itu satu. Yang kedua, itu adalah guru atau orang yang berjasa pada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dari TK dulu tidak ada guru yang telaten ngajarin kita menulis, membaca, apakah kita saat ini bisa membaca dan menulis? Saya rasa kita tidak bisa membaca menulis dan banyak sekali yang buta huruf, tidak bisa menulis juga, ya kan? Nah, kemudian pengetahuan-pengetahuan umum itu kita bisa dapatkan selain dari guru kita yang di sekolahan, kita juga banyak kan mendengarkan dari podcast-podcast atau dari YouTube channel yang
baik-baik itu. Nah, itu itu termasuk lahan subur kita. Ya. Yang ketiga itu lahan subur kita apa? Orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Contoh, beberapa saat yang lalu ada teman saya yang sakit sekali dan tidak punya uang untuk berobat. Kemudian saya atas keinginan saya sendiri, saya menyumbang uang cukup banyak, saya bawa ke rumah sakit karena dia sudah kesakitan. Kalau menunggu saya mencari dana dulu untuk teman saya ini, kelamaan bisa-bisa menjadi fatal. Sehingga yang saya lakukan saat itu adalah mengambil orang tersebut dan saya bawa ke rumah sakit. Dia sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya, itu adalah nomor 3. Itu lahan subur saya. Jadi jangan lupa orang sangat membutuhkan pertolongan kita. Bantulah mereka. Dan yang keempat, orang yang pernah membantu kita. Jangan pernah lupakan jasa orang yang pernah membantu kita. Ya, ibaratnya jangan pernah menggigit orang yang pernah menolongmu. Kayak gitu. Ya. Yang kelima nih ya sekarang ya adalah orang yang suka berbuat baik. Nah, di sekeliling kita ini kan tentu ada orang yang suka berbuat baik. Ya, di kampung saya itu dulu ada seorang ibu-ibu, dia orang tidak mampu, tetapi hatinya murni. Dia dimintain tolong apa saja, dia mau. Dia disuruh merangkai bunga, dia mau. Dia disuruh belanjain orang, dia mau. Dia pokoknya ringan tangan. Nah, orang seperti ini itu menjadi saluran berkat kita, ya itu termasuk ladang subur kita yang kelima. Nah, ladang subur yang keenam, ini yang terakhir ya. Ladang subur yang paling sulit itu adalah apa? Musuh kita, ya. Itu ladang subur dan sangat sulit. Kalau dengan orang tua kita udah akrab, oke lah, ya. Dengan orang yang membutuhkan kita gampang. Tetapi dengan musuh kita tadi, Bapak Ibu, saya rasa itu bukan hal yang mudah. Kita perlu mengelola batin kita. Ya, kita perlu mengelola batin kita sehingga kalau musuh kita itu membutuhkan pertolongan kita, ya kita bantu. Kenapa? Ingat selalu bahwa itu termasuk ladang subur kita. Nah, apabila kita menabur benih tadi di lahan yang subur, maka jangan heran kalau dia akan berbuah lebat. Nah, kalau sudah ditabur di lahan subur, ya, sekarang apakah dia bisa berbuah begitu saja kalau kita tidak pernah menyiram dan memberi pupuk? Pasti tidak bisa kan? Berarti kita harus memberi pupuk dan rajin menyiramnya. Oke lah, kalau tanaman kita gampang ya, kita beri air, gitu ya, kita kasih pupuk. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, yang realistis itu kegiatan apa sih tindakan kita menyiram dan memupuk ini? Kalau kita ingin sukses, kita menyiram, kita memupuknya itu dengan cara apa? Kita dengan melakukan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik itu dari hal yang paling kecil-kecil sampai hal paling besar. Itu bisa kita lakukan. Ya. Misalnya, contoh, setiap hari saat ini sedang rame ini ya, online shop ya. Di toko kuning, toko hijau, toko hitam, ada di macam-macam platform itu ada toko online. Nah, sehingga bisnis pengiriman barang juga ramai. Banyak sekali nih ojol-ojol atau gosen yang datang ya. Pada saat mereka itu datang, cobalah Bapak Ibu berikan mereka yang sudah berlelah-lelah datang ke tempat kita, kasih air minum 1 botol ditambah coklat atau apalah makanan yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau saya selalu menyediakan di rumah itu beberapa karton Latoya 600 ml, air minum 600 ml, kemudian beberapa coklat Silver Queen atau wafer atau apa yang saya beli di supermarket. Sampai di rumah saya masukkan ke dalam kantong plastik yang kecil. Setiap kali ada ojek online datang, saya akan memberikan 1 bungkusan itu kepada mereka. Kemudian selalu saya tambah dengan kata-kata doa. Terima kasih Pak,
Semoga Bapak selalu sehat, selalu sehat. Dan ini ada air minum untuk Bapak nanti di jalan kalau haus. Sukses selalu ya Pak ya. Ini coklatnya untuk anak-anak di rumah. Nah, si Bapak ojol tadi pasti happy, gembira sekali kan kalau seperti itu. Nah, ini loh, kita berarti memupuk, ya, memberi pupuk ini tadi. Kemudian kata-kata doa. Apabila Anda di bis kota ada pengamen cereng nyanyi, Anda memberikan sedekah, ya, memberikannya udahlah. Biasanya Anda memberikan dengan nyah gitu. Nih, gitu. Mulai sekarang rubahlah itu dengan memberi dengan hati. Monggo Mas, semoga sukses ya. Ini nggak seberapa, tapi tambahkan doa, kata-kata doa. Itu sangat powerful sekali. Ya. Nah, harus disiram juga dengan apa? Misalnya kita kan punya telinga nih. Jadi kalau punya teman, punya masalah, kita sediakan telinga kita untuk mendengarkan curhatan mereka. Ya. Kemudian setelah kita mendengar, kita bisa memberikan sedikit motivasi. Kalau mereka sedang down atau sedang putus asa, kita berikan motivasi atau semangat pada mereka. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa membersihkan hama-hamanya. Hama yang ada di sini kan pasti ada tuh ya, ada daun-daun yang udah mulai busuk. Itu harus segera dibuang, potong, dibersihkan. Kenapa? Karena itu akan merusak nutrisi yang sudah tadi kita pupuk, kita akan mengalir ke tempat daun-daun yang busuk tadi. Jadi kita harus rajin memangkas, memotong yang jelek. Nah, dalam kehidupan kita, memotong atau memangkas itu bagaimana? Kita harus selektif. Ya, ini selektif ya. Kita memilih daun-daun yang bagus aja yang kita pertahankan, yang jelek kita potong. Demikian juga kalau kita punya teman, itu pasti ada teman yang baik, ada teman yang brengsek, ya. Kita harus mempertahankan teman yang baik saja. Kita harus picky itu memilih. Nggak apa-apa kalau orang bilang kok pemilih ya. Hey, kita hanya punya waktu terbatas. Urusan kita juga banyak. Kita jangan menghabiskan energi dengan orang-orang yang toksik atau membuat kita ini jadi jelek, keseret ke jelek itu tadi. Jadi kita pilih-pilih teman yang kira-kira bisa membuat kita termotivasi untuk sukses juga. Ya, jangan kita mendekat dengan orang-orang yang toksik, yang bawaannya ngeluh, terus nggak punya uang, terus akhirnya Anda juga akhirnya bisa jadi ikutan putus asa. Nah, pikiran kita juga harus kita bersihkan. Seperti tadi tanaman kita rawat, kita bersihkan dari hama, pikiran ini juga kita harus bersihkan. Jadi jangan kita kotori dengan pikiran-pikiran negatif yang nggak benar. Misalnya baru hoax ya, baru gossiping orang ya. Kita sudah menggosip, percaya hal-hal yang belum tentu benar. Kemudian kita juga gampang diadu domba. Itu karena pikiran kita mudah dipengaruhi. Jadi kita harus membersihkan pikiran kita supaya kita hanya mengambil yang baik-baik saja. Gitu. Kemudian itu tadi ya, teman nggak usah banyak-banyak, kalau tidak berkualitas percuma. Pilih teman sedikit nggak apa-apa, tapi yang berkualitas, yang baik ya. So di sini saya ingin mengatakan please carilah yang baik, menanamlah yang baik ya, jangan menanam yang buruk gitu. Jadi kalau Anda mau sukses, pertama pilih bijinya tadi. Biji itu apa? Dia itu potensi kita. Kita tuh eagernya, passion kita di mana? Kita udah tahu passionnya, kita pilih lahan subur kita. Lahan subur yang tadi Anda wajib, yaitu orang tua, kemudian orang yang berjasa, itu Anda berbuat baiklah pada mereka yang di lahan subur tadi yang saya bilang. Kemudian Anda harus memupuknya. Memupuknya dengan apa? Dengan cinta kasih dan rasa syukur. Bersyukurlah setiap hari, pasang muka yang gembira. Ya, itu tadi dengan Anda cinta dan rasa syukur. Kemudian kita kalau mau sukses, kita harus menghindari orang yang toksik atau orang yang hanya membawa kita juga ikut mengeluh terus. Ya, bergaulah dengan orang yang sukses juga. Bergaulah dengan orang yang
bisa memberi motivasi kepada Anda. Jauhi orang yang membuat Anda tambah stres. Ingat, waktu kita terbatas, energi kita juga terbatas. Kalau kita menghabiskan energi pada orang yang toksik, maka kita akan rugi. Kita lebih baik mengisi dengan hal-hal yang positif, maka kita akan sukses. Isi dengan negatif, kita tidak sukses. Yang gampang seperti itu saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah Bu Liana, saya kan sudah berbuat baik nih sama karyawan saya. Saya udah baik-baikin dia, tapi dia malah setelah bisa keluar. Saya sudah menolong saudara saya, dia utang, saya kasih utangan, ternyata malah nyolong atau ngilang, ya kan? Nah, kalau orangnya ditolong nyolong, ya kan, pasti Anda akan surut nih. Udah percuma aja lah berbuat baik. Ingat, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, betul? Tetapi tidak mesti dengan orang yang sama. Jadi kalau Anda menolong orang atau menolong saudara Anda yang kekurangan uang, belum tentu saudara Anda yang akan membalas pada Anda. Tapi Tuhan itu kan maha besar. Pertolongan akan hadir melalui orang lain. Jadi jangan heran kalau Anda rajin menabur tadi di tempat lahan subur, belum tentu mereka yang Anda tolong itu yang akan membalas. Tetapi akan hadir orang-orang lain yang akan menolong Anda di saat Anda memerlukan. Dan itu sudah beratus-ratus kali saya buktikan. Seperti itu. Saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya ke Surabaya, ada seorang mbak-mbak yang jualan di hotel itu, dia bukan jualan ya, masak telur omelet. Dia tuh mukanya muram. Setelah saya tanya kenapa, dia cerita bahwa dia itu selalu disepelekan orang tuanya sebagai anak perempuan, nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Curhat, saya dengarkan. Kemudian saya bilang, Mbak, Anda masih muda. Anda pasti bisa melalui hal ini. Buktikan pada saya beberapa tahun lagi kalau saya mampir hotel ini, Anda sudah duduk di kursi itu. Saya tunjuk kursi manajer. Ya. Tetapi Anda harus mau berusaha dan jangan bermuram durja. Pasanglah muka yang gembira, tunjukkan prestasimu sehingga manajermu akan mengangkat engkau menjadi seorang supervisor, dan itu ada step-step yang akan Anda lalui untuk menjadi seorang manajer hotel. Saya katakan gitu. Kemudian tidak lama setelah itu dia itu datang membawa pancake, malah ya saya tuh nggak pesen, dia bawa kemudian mengatakan terima kasih ke saya di meja saya sambil berurai air mata. Dia hapus dengan ujung jilbabnya dan dia mengatakan terima kasih Bu, tidak pernah ada seumur hidup saya orang yang pernah mengatakan bahwa saya itu berharga. Jadi selama bertahun-tahun dia itu hidup, yang ada hanyalah celaan dari orang tua bahwa dia itu tidak berguna, bodoh, dan sebagainya. Ini buat Bapak Ibu semuanya, hati-hati dalam mendidik anak-anak. Karena tidak ada anak bodoh. Hanya kita belum tahu potensinya di mana. Itu ya. Jadi kalau kenyataannya kita sudah berbuat baik pada seseorang, tetapi orang itu malah menjahati kita, jangan putus asa. Tetaplah berbuat baik. Kalau Anda sudah menolong orang, tetapi orang itu malah nyolong, jangan putus asa, tetaplah menolong orang. Teruslah menanam kebaikan-kebaikan di mana-mana. Maka Anda akan menuai kebaikan-kebaikan juga di masa yang akan datang. Belum tentu lewat orang yang Anda tolong, tetapi pasti, sudah saya katakan, pasti 100% Anda akan menuainya. Apabila Anda melakukan tadi semuanya itu yang saya sebut di depan ya, Anda pasti akan menuainya. Meskipun tidak melalui orang yang kita tolong, tetapi Anda akan mendapatkan lewat orang lain. Ingat, Tuhan itu maha besar. Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat kebaikan-kebaikan yang Anda taburkan. So, di kali ini saya ingin mengingatkan Anda, tanamlah benih-benih yang baik. Taburlah kebaikan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dan yang menjawab pertanyaan dari ini,
Jangan menabur apa? Jangan menabur kejahatan, jangan menabur hal keburukan. Karena ingat, keburukan satu yang Anda tanam, berbuahnya bisa 10 keburukan. Kebaikan satu yang Anda tanam, berbuahnya bisa 10 kebaikan. Ingat, itu akan berlipat kali ganda. Begitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga live di Instagram dan Facebook ini, serta di YouTube saya, ini bisa menginspirasi dan memberi sedikit gambaran tentang hukum tabur tuai ini, apa yang harus kita tanam, apa yang harus kita lakukan untuk memupuk, menyinarnya, bagaimana memilih tanahnya, itu harus seperti apa. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta sahabat GoFlow. Saya Liana sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan saya ingin undur diri. Sampai jumpa di hari Rabu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Salam baik, sejahtera, dan sukses selalu.